دينه وهداه وشريعته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Masjid As-Siratal Mustaqim, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para ustadz, ada Ustadz Muhammad Mujibur Rahman, ada Ustadz Mufid, Ustadz Marti, Ustadz Zainal, ada yang lain, ustadz-ustadz yang lain yang mungkin tidak nampak oleh saya karena maklum matanya sudah tidak secara dulu. Kalau dulu kan secara jauh kelihatan. Nah, kalau sekarang jauh itu sudah tidak begitu jelas seperti itu. Pertama-tama mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala rahmat nikmat yang tentunya Allah senantiasa limpahkan kepada kita umat manusia, wabil khusus kepada umat yang senantiasa beriman bertakwa kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpahkannya kepada yang mulia junjungan kita, baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, dan semoga salawat dan salam Allah senantiasa melimpahkannya pula kepada segala umat manusia yang senantiasa tunduk taat patuh terhadap ajaran Allah dan ajaran Rasulullah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sidang salat subuh yang berbahagia, marilah kita mulai pengajian kita pada pagi hari ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan materi kita, yaitu materi akhlak, di mana kita sedang membahas antara akhlak al-mahmudah dengan akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Kita masih pada pembahasan akhlak yang terpuji, dan beberapa materi sudah saya sampaikan sebelumnya akhlak yang terpuji. Kemarin terakhir saya menyampaikan yaitu bahwa salah satu akhlak yang terpuji itu adalah amanah, yaitu orang yang bisa diserahkan atau diserahi tugas-tugas tertentu dan kemudian dia mampu menjalankan tugas itu dengan baik. Itu adalah materi yang lalu. Pada pagi hari ini saya mencoba untuk menyampaikan materi yaitu dengan judul At-Tawadhu, yang kemudian kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita itu artinya adalah rendah hati, seperti itu kira-kira ya. Itu mungkin nanti ada bagi para pakar bisa diterjemahkan dengan terjemah yang lain seperti itu. Rendah hati ini atau sifat rendah hati ini adalah merupakan salah satu akhlak yang terpuji. Jadi kalau kita memiliki sifat ini, sifat rendah hati, ya kita berarti termasuk orang yang berakhlak yang baik, berakhlak yang terpuji. Baik, kita akan mencoba memaknai daripada at-tawadhu atau rendah hati ini. Apa itu rendah hati? Atau dalam bahasa Arabnya at-tawadhu. Ini saya mencoba menggali
makna tawadhu, arti tawadhu itu dalam konteks literatur dalam bahasa Arab dan juga ada literatur yang kita dapatkan dari bahasa Indonesia. Makna tawadhu al-maqbudain, bahwa arti tawadhu ini kita bisa melihat ada dua literatur. Al-maqbudat fil lughah Arabiyah wal maqbudat fil lughah al-Indonesia. Yang pertama adalah literatur dalam bahasa Arab dan yang kedua literatur dalam bahasa Indonesia. Al-maqbudat at-tawadhu fil Arabiyah, adapun literatur tawadhu ya di dalam bahasa Arab adalah sebagai berikut. Makna tawadhu yakni at-tadallul. Artinya tawadhu, jadi orang yang bertawadhu, orang yang rendah hati, itu dimaknai di sini at-tadallul. At-tadallul itu sebetulnya kalau ada kata zillah, dalil, ya, itu seperti hina gitu ya. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah rendah hati itu. Jadi orang yang tawadhu itu adalah orang yang rendah hati. Wal khudu' itu selalu patuh. Jadi kalau kita hidup di dunia gitu ya, dengan segala hukum-hukum Allah, di mana Allah telah membuat hukum berbagai hal, berbagai macam hukum, maka orang yang tunduk patuh terhadap hukum itu adalah orang yang tawadhu. Kalau kita sebagai pekerja, misalnya di organisasi tertentu, pemerintah, ya, misalnya seperti itu, ya, orang yang tunduk patuh terhadap tugas-tugas itu menurut literatur ini adalah orang yang tawadhu atau orang yang rendah hati. Berarti orang yang tidak rendah hati, kalau dikasih tugas dia membangkang, tidak mau. Mungkin kalau kita ilustrasikan dengan kondisi kehidupan rumah tangga, misalnya ada suami, ada istri, kan begitu kan? Maka seorang istri yang tawadhu, seorang istri yang tawadhu itu adalah yang dia rendah hati, taat terhadap suaminya, selagi apa yang diminta, yang diperintahkan oleh suami itu adalah dalam hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kemudian watarkil kibar, yaitu menjauhi atau meninggalkan daripada al-kibar. Al-kibar itu sama dengan al-kibriyah, yaitu meninggikan diri atau membesarkan diri, atau dalam kata lain menyombongkan diri, ya, gitu ya. Itu. Jadi orang yang tawadhu, orang yang rendah hati itu dia bagaimana untuk jangan sampai yang bersangkutan itu meninggikan diri, ditinggi-tinggikan, nggak tinggi tapi ditinggi-tinggikan, al-kibar. Wal ghurur, dan meninggalkan segala sesuatu yang menipu. Apa yang menipu? Ini menipu itu biasanya lebih kepada masalah-masalah dunia, ya, yaitu membanggakan dengan masalah-masalah keduniaan yang bersifat jabatan, harta benda dan sebagainya. Nah, orang yang khudu', orang yang tawadhu itu adalah dia meninggalkan hal-hal yang menipu, yaitu berkaitan dengan dunia. Haitsu la yadri al-insan nafsahu a'la min al-akharin, sehingga seseorang itu, orang yang rendah hati itu, dia tidak tahu terhadap dirinya bahwa sesungguhnya sebetulnya dirinya itu adalah lebih tinggi daripada yang lain. Saking
khudu'nya, saking rendah hatinya, dia sebetulnya lebih tinggi dalam konteks apa? Ya mungkin ilmunya, atau mungkin jabatannya, atau mungkin dan lain sebagainya, ya gitu ya. Dia sampai tidak menyadari bahwa sesungguhnya dia itu lebih tinggi dari yang lain itu. Oke ya, ini penjelasan tentang at-tawadhu. Kemudian ya wa yarda bi makanatin basitatin innahu sifatul mahmudah. Dan orang yang rendah hati, orang yang tawadhu itu dia ridha dengan kedudukan yang berada di tengah-tengah. Jadi artinya dia tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tapi dia berada di tengah-tengah. Seperti itu. Makanya dia di mana saja dia selalu berada di tengah dalam konteks tinggi juga tidak, terlalu rendah juga tidak. Akhirnya wajar-wajar saja seperti itu. Inna sifatul mahmudah, sesungguhnya yang model seperti tadi itu adalah merupakan sifat yang terpuji. Lalu di sini dijelaskan lagi tasdudu layyinal janib wal khusyuk, dan orang yang tawadhu, orang yang rendah hati itu dia menampakkan dirinya. Tasdudu itu jasad itu yang nampak, berarti dia menampakkan dirinya, yaitu dalam konteks dia berlemah lembut, begitu ya. Dia menampakkan dirinya dengan lemah lembut. Al-janib itu di kanan kiri kita. Kita lagi duduk ke kanan ke kiri, kita punya rumah, ada tetangga kanan, tetangga kiri, kan gitu kan? Dia lemah lembut tuh. Tidak merasa tinggi, tidak lemah lembut al-janib terhadap tetangga kita di kanan kiri. Tidak jamaah kita ketika kita berjamaah di masjid, ada kanan ada kiri kita, gitu kan. Kemudian wal khusyuk, di mana orang tersebut selalu mengagungkan, ya, at-ta'zim, kepada siapa saja mengagungkan, menghormati, seperti itu. Ini tidak pandang bulu, menghormati siapa saja, asal dia adalah orang di sekitar kita, maka dia hormati. Bahkan sampai misalnya kepada orang yang pekerjaannya menurut kita rendah, ya, misalnya tukang sampah atau di lingkungan kita, gitu kan. Kita tetap menghormati. Menghormati apa? Dia berjasa. Walaupun tukang sampah misalnya, dia luar biasa jasanya kepada kita. Dia tiap hari ngikutin sampah, kalau kita kan nggak mau. Karena dia mau, sehingga kita lingkungannya menjadi bersih dan nyaman, kita hargai, kita hormati. Wa tahmilul insan ala ta'zim man huwa a'la minhu. Dan ini sebenarnya maknanya tidak berbeda, yaitu di mana manusia itu terliput pada dirinya selalu ta'zim, selalu ta'zim, menghormati, menghargai man huwa a'la minhu fadlan, orang yang secara anugerah, ya, kelebihan itu melebihi dari kita. Lebih dari kita, misalnya kita ada orang yang menurut saya, menurut kita dia ilmunya tinggi misalnya, lebih dari kita menghormati dia. Termasuk misalnya dia mempunyai jabatan yang lebih tinggi dari kita di masyarakat, misalnya Pak RT, Pak RW misalnya, kita menghormati dia. Oke. Jadi adalah seseorang yang terlingkup di dalam dirinya selalu menghormati terhadap orang yang lebih tinggi dari kita, kedudukannya atau kelebihannya. Wa huwa aidan, dan dia juga yakni al-ibti'ad anil mubalaghah. Ini mungkin yang juga perlu kita pahami juga. Dan dia orang-orang yang rendah hati itu, orang yang tawadhu itu, dia adalah al-ibti'ad
selalu menjauhi atau tidak mau kan gitu ya. Anil mubalaghah segala sesuatu yang berlebihan, senang berlebihan, ya kan begitu kan, sedih berlebihan. Nah dia orang yang tawadhu itu tidak mau seperti itu. Makanya al-wasithah tadi dia selalu ya santai saja di tengah-tengah, gitu kan. Fil mafakhirah di dalam, apalagi di dalam bermegah-megahan. Yang megah mungkin ya namanya orang hidup harus punya rumah, mungkin dianggap megah, tapi dia tidak suka bermegah-megahan. Walaupun dia mungkin mempunyai rumah ya megah dan sebagainya, tapi dia tidak suka dengan megah-megahan. Fil mafakhirah. Fil jahi, yaitu juga dia tidak terlalu berlebihan di dalam hal berkaitan dengan kemuliaan. Orang yang ingin dimuliakan sekali, ingin dihormati, kan seperti itu. Wamal dan harta, artinya dia tidak mau berlebihan dalam konteks harta. Nah, dalam konteks seperti ini, kita bisa melihat ada misalnya saudara-saudara kita yang kebetulan dia menduduki jabatan tertentu, jabatan tinggi dan punya kewenangan, sehingga dia bersifat berlebihan di dalam konteks harta, sehingga mereka korupsi dan sebagainya, menipu dan sebagainya, sehingga hartanya banyak sekali di mana-mana, bahkan bermiliar dan bertriliun misalnya. Nah orang yang tawadhu tadi, orang yang rendah hati itu semuanya tidak ada begininya. Kemudian awal mizabil khasah, dan dia tidak mau berlebihan di dalam kemuliaan atau kelebihan yang khusus. Nah, orang itu kadang-kadang di dalam hidup kan punya kelebihan yang orang lain tidak punya. Misalnya seseorang bisa mengobati orang dengan zikir, ya. Pernah ada saya kebetulan pernah datang ke tempat orang yang mengobati orang dengan zikir, dan saya sempat belajar juga dengan beliau itu seperti itu. Ya, jadi dia setiap hari berzikir habis isya, ya, sampai sekuatnya dia, sekantuknya dia, lalu dia kemudian mengobati seseorang dengan berzikir juga dengan cara dipegang dan sebagainya. Nah, mungkin orang lain tidak punya itu, dia bisa. Orang itu bisa sembuh dengan cara pengobatan seperti itu. Nah, dia tidak mau berlebihan dalam konteks yang seperti itu. Inilah para Bapak sekalian, atau waktu itu gambarannya adalah seperti ini. Jadi kalau kita ingin memiliki sifat tawadhu, rendah hati, ya kita coba apa yang dijelaskan di sini, kita coba untuk dipraktekkan. Ya, masalah ini adalah masalah praktek. Kemudian literatur bahasa Indonesia tentang rendah hati ini dapat kita pelajari bahwa rendah hati adalah seseorang yang tidak memiliki sifat kesombongan, dari sama dengan yang di atas tadi, atau tidak angkuh, ya, tidak angkuh. Sifat kesombongan adalah sifat yang menganggap dirinya lebih unggul atau lebih dari segalanya dibandingkan dengan orang lain. Kalau kita merasa lebih unggul, walaupun kalau orang yang rendah hati, walaupun kita ilmunya luar biasa, ya, kedudukannya luar biasa, dia tidak merasa dirinya unggul, bahkan dia sampai lupa bahwa dirinya itu lebih unggul dari yang lain, gitu. Itu kalau orang yang rendah hati. Dia menyadari atas keterbatasan dirinya sendiri tanpa merendahkan dirinya sendiri. Jadi dia menyadari, kita menyadari bahwa kita semuanya ini memiliki keterbatasan. Akan tetapi kita juga tidak merendahkan diri kita. Ya, kita hanya mewujudkan dalam konteks bagaimana kita bertawadhu, dalam konteks bagaimana kita rendah hati. Orang yang memiliki sifat rendah hati bukan berarti ia tidak memiliki keunggulan dalam kehidupan. Ya, tidak berarti seperti
Bisa jadi ia banyak memiliki harta di mana-mana, keilmuannya atau pengetahuannya cukup tinggi seperti itu, memiliki kedudukan dalam organisasi dari organisasi masyarakat ataupun pemerintah, akan tetapi orang tersebut tidak menampakkan dirinya ya orang yang luar biasa atau merasa besar karena segala hal yang disandangnya itu. Nah, jadi ini gambaran orang yang rendah hati, orang yang tahu itu. Dia bukan berarti orang yang tidak punya apa-apa. Hartanya mungkin melimpah di mana-mana. Ya, ilmunya, pengetahuannya luar biasa. Ya, kedudukannya, jabatannya juga seperti itu. Nah, seperti itu. Tapi dia tidak menampakkan dirinya bahwa itu adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa pada dirinya. Nah, sebagai ilustrasi, saya kebetulan punya kenalan itu seorang profesor namanya Profesor Atib. Nah, kebetulan saya terkadang ikut kegiatan ya dan berjumpa beliau. Saya juga ketika baru berjumpa dengan beliau itu, ini mungkin salah satu ilustrasi contoh saja. Saya tadi ketika baru berjumpa, ini orang berkumpul dengan kawan-kawan yang menurut saya itu dia memakai baju bagus gitu ya, rapi, pakai celana panjang ya, pakai sabuk dan sebagainya. Dia datang dengan menggunakan sarung, dengan menggunakan koko peci, jadi menyorong sekali. Jadi beda dengan orang yang lain ya gitu. Ketika saya baru berjumpa itu, ini siapa ya? Beda dengan yang lain. Ternyata orang tersebut itu seorang profesor, dan bahkan dia profesor itu adalah orang yang kegiatannya itu melakukan pengembangan tentang pesawat terbang luar biasa. Kemarin saya lihat di grup itu, dia sedang mencoba melakukan percobaan pesawat gitu. Nah, memang dia ahli di bidang pesawat. Pada waktu itu dulu dia adalah sebagai anak buahnya B.J. Habibie. Ini adalah salah satu ilustrasi tentang bagaimana ya seperti itu. Jadi orang yang rendah hati itu dia tetap punya kedudukan, punya ilmu banyak, bahkan kalau dalam konteks akademisi itu dia profesor ya. Saya juga punya DU juga, mungkin ada yang kenal ini ya, Pak Sermadi. Namanya sudah almarhum itu Pak Wahid Mukti, mungkin ada yang kenal ya, Pak Wahid Mukti. Saat itu beliau itu saya pada saat itu bertugas di Pascasarjana sebagai staf ya di Pascasarjana. Beliau itu adalah sebagai wakil direktur di Pascasarjana. Saya kadang-kadang malu ketika berjumpa beliau. Kenapa? Dia itu luar biasa. Kalau ketemu saya itu hormatnya bukan main. Padahal saya ini apa gitu. Saya seorang staf di situ, tapi kalau dia berjumpa dengan saya, hormatnya luar biasa. Dan itu tidak ada dengan saya, yang lain juga seperti itu. Nah, padahal beliau itu seorang wakil direktur di Pascasarjana. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi. Mudah-mudahan kita bisa memahami yang demikian. Bersikap rendah hati dalam Al-Quran. Nah, kita akan baca Al-Furqan 63, surat Al-Furqan 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman, hambanya zat yang Rahman, hambanya Allah Ta'ala,
itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang apabila dia itu berjalan di atas bumi hauna, dia rendah hati, ya, dia tidak menyombongkan diri, atau dia tawadhu, berjalan di bumi itu dengan rendah hati. Hauna, hauna. Wa idza khatabahul jahilun qalu salam. Apabila karena dia seorang yang rendah hati, yang no profile, kan gitu kan. Nah, apabila ada orang yang bicara dengan dia dengan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menusuk hati dan sebagainya, dia hanya mengatakan qalu salam. Dia hanya mengatakan selamat ya. Beda dengan orang yang misalnya yang tinggi diri ya. Orang yang tinggi diri itu apabila disampaikan kata-kata yang menyinggung dia akan menjawab dan akan membalas dengan balasan-balasan yang mungkin lebih menyakitkan. Itu orang yang tinggi diri. Tapi orang yang tawadhu ketika dia berjalan di atas bumi itu apabila dihina orang lain, disampaikan dengan kata-kata yang tidak baik, maka dia akan selamat. Mudah-mudahan Anda selamat. Berikutnya Al-Maidah 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Mirip seperti yang di atas. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un. Wahai orang-orang yang beriman, ya ini isyarat untuk kita semuanya orang-orang yang beriman. Man yartadda minkum, barang siapa ada yang di antara kamu sekalian itu yang irtadda, murtad, ya, andini dari agamanya. Jamaah kita biasa bareng-bareng sholat di masjid misalnya, kan gitu kan. Tahu-tahunya dia murtad, pindah agama, Nasrani atau agama apa saja. Fasawfa yahillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Maka Allah itu akan memberkati dengan kaum yang mereka itu saling cinta mencintai. Jadi artinya Allah akan menggantinya dengan orang yang saling mencintai yang beriman. Kemudian azillatin 'alal mu'minin. Kemudian orang-orang yang beriman itu yang saling cinta mencintai itu azillah 'alal mu'minin. Mereka bersifat rendah hati. Rendah hati, azillah 'alal mu'minin terhadap kawan-kawan yang beriman. Jadi kalau kita dengan teman-teman satu jamaah yang sama-sama beriman, kita rendah hati, kan gitu kan? Namun sebaliknya, a'izzatin 'alal kafirin, kalau terhadap orang-orang yang kafir, kita merasa lebih mulia, lebih tinggi daripada orang-orang yang kafir. Jangan sampai kita justru dengan orang-orang kafir itu rendah hati. Ya, kenapa? Karena kita orang-orang yang beriman itu sudah meyakini betul bahwa orang-orang kafir itu adalah mereka yang celaka. Ini di surah Al-Mulk nih Pak Nana ya, yaitu bahwa mereka orang-orang kafir itu pada saat mereka melihat betapa gejolaknya, ini surat Al-Mulk terakhir kan, betapa gejolaknya neraka itu. Si al-wujuhum, mata-mata mereka kemudian mengkerut itu apa ya, nggak punya harapan. Jadi mereka itu adalah orang-orang celaka. Maka jangan kemudian kita merendahkan atau berendah hati dengan mereka, tidak. Tapi adalah aisyah al kafir, kita merasa lebih tinggi daripada orang-orang yang kafir. Mereka itu, ini adalah tambahan dari ayat ini, mereka adalah orang-orang yang berjihad di
kita merasa lebih tinggi dari dia, walaupun kita tidak menyombongkan diri, tidak meninggalkan diri kan, gitu kan. Zalika fadlullah, yang diberikan itu adalah anugerah Allah. Jadi orang yang bersifat rendah hati, memiliki sifat seperti itu adalah orang yang dianugerahi oleh Allah. Yu'ti ma yasha, yang diberikan Allah dengan orang terhadap orang yang dikehendaki. Jadi orang yang rendah hati itu sebetulnya adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada manusia yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Yang terakhir, As-Syu'ara 219, kata Allah, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Jagalah perilakumu. Kalau janah itu kan sebetulnya itu kalau burung itu punya sewili itu ya. Nah, tapi maksudnya di sini adalah perilaku. Jagalah perilakumu terhadap orang yang mengikutimu. Jadi ada orang yang ikut dengan kita dalam keimanan dan ketakwaan. Itu kita harus menjaga perilaku kita, ya, terutama terhadap saudara-saudara kita yang beriman. Ya. Nah, ini masih ada satu lagi, Luqman saya kira ya, Luqman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'il khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kamu memalingkan wajahmu. Khaddak itu di pipi. Jadi jangan sampai pipimu itu kamu palingkan, ya, linnas terhadap manusia. Melengos, diajak bicara melengos dengan kamu, ya, misalnya. Jangan sampai kamu meremoskan atau memalingkan pipimu, wajahmu linnas terhadap manusia. Jadi kalau orang mau ngajak bicara dengan kita, ya kita bicara. Kalau kita lagi buru-buru, ya kemudian punten saya bersama-sama ya. Nah gitu, jadi bicara seperti itu. Wala tamshi fil ardi marha, dan janganlah kamu berjalan di atas bumi marha dengan keangkuhan, dengan angkuh, dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang suka menyombongkan diri. Saya kira ini dari menjelaskan tentang apa itu tawadhu, ya, dalam konteks literatur bahasa Arab dan literatur Indonesia. Lalu kita jelaskan bagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang berikutnya, ciri-ciri orang yang rendah hati. Coba ya, orang yang rendah hati itu ciri-cirinya ada beberapa, mungkin lebih dari ini kalau kita gali lagi. Yaitu pertama, tidak sombong, ya, sesuai dengan tadi literatur di atas, ya, tidak sombong. Kemudian dia mau mendengarkan orang lain apabila diajak. Jangan kalau kita misalnya ngobrol, saya pernah masih di Remin dulu punya kawan mengurus lingkungan juga sama-sama. Dia kalau ngobrol, dia aja yang ngobrol, Pak. Kita suruh dengerin aja sampai dia wajib. Kalau mau satu malam dia ngomong, kita suruh dengerin aja. Ya, tidak boleh begitu juga. Ya, karena namanya komunikasi itu adalah istilah take and give, ya, saling memberi, ya, saling mendengar dan sebagainya. Tapi kita harus mendengarkan orang lain apabila bicara, dan orang yang bicara itu juga harus tahu diri juga, jangan sampai orang lain mau bicara tidak ada kesempatan lagi bicara. Menghargai kepada semua orang, ya, terkecuali dalam konteks hubungan mungkin, ya, kita harus menghargai semua orang. Kemudian menerima kritik. Nah, kita kadang-kadang kritik, ya, kita tidak mau dikritik, malah kemudian diajukan ke pengadilan yang beda, misalnya, itu berarti tidak mau berkritik. Kemudian mau mengakui kesalahan diri sendiri. Kadang-kadang ada orang yang WA kepada kita, misalnya, punten dan sebagainya, ya, seperti itu. Mungkin ada sedikit yang dibenahi. Nah, lalu kemudian, ya, kita ikuti atau kita terima apa yang disampaikan oleh orang lain itu, selagi itu adalah
benar. Tidak harus ujian, tidak mau lagi dipuji, walaupun dia orang yang luar biasa, sederhananya banyak sekali, ilmunya banyak, ya dia orang yang banyak beramal soleh, dia tidak mau dipuji, ya tidak senang dipuji oleh orang lain. Artinya tidak harus ujian. Kemudian sederhana, tadi dalam Al-Quran, hauna, ya hidupnya sederhana. Ya tapi dengan konteks bahwa sederhana itu bukan berarti dia tidak punya apa-apa, tidak juga. Ringan tangan, dengan tangan ini yang saya maksudkan bukan dengan tangan itu kemudian suka mukul, tidak, tapi adalah ringan tangan suka membantu orang lain. Misalnya kita dulu kemarin beberapa waktu yang lalu ada tetangga kita terkena musibah, misalnya kemudian Pak RT meng-share kepada masyarakat untuk bisa membantu saudaranya. Lalu kita bantu yang kita mampu, ya. Kalau bisa banyak ya kasih banyak, kalau bisa sedikit ya sedikit, dikumpul-kumpulkan menjadi banyak. Itu adalah ringan. Tidak iri hati. Orang yang tawadhu itu dia tidak punya rasa iri hati. Kita bertetangga, tetangga kita bangun rumah, kita belum mampu bangun misalnya, ya tidak iri hati. Mungkin bukan orang lain bangun itu kemudian kita tidak bisa bangun, mungkin kita juga bisa bangun rumah, cuman mungkin jadwalnya belum, ya. Nah, tapi ketika kita misalnya bangun rumah, itu adalah rasanya bukan iri hati, tapi adalah karena kita sudah punya program kapan kita bangun rumah. Ada yang tidak bangun rumah tapi membeli rumah di tempat lain, ya seperti itu. Kemudian mampu mengendalikan ego. Ego itu apa sih ya? Ego itu adalah dirinya sendiri. Orang yang punya dirinya sendiri, ego, ya, itu dia bisa mengendalikan diri. Kenapa? Karena tidak ada gunanya bagi dirinya sendiri. Oke, ini adalah ciri-cirinya. Jadi kalau kita bersifat tawadhu itu, ya paling tidak kita bisa menyerupai atau mensifati seperti yang baru saja saya sampaikan. Ada putar dulu ya. Para sekalian, kita akan bicara tentang bagaimana keuntungan dari sifat rendah hati. Orang yang tawadhu itu apa keuntungannya bagi kita? Yang pertama, bahwa orang yang tawadhu itu akan terhindar dari sifat sombong yang sangat dimurkai oleh Allah. Jadi sombong itu adalah sifat atau akhlak yang tidak baik. Dan Allah sangat tidak suka dengan orang-orang yang sombong, karena yang sombong itu atau kesombongan itu adalah miliknya Allah. Jadi Allah itu sombong, ya. Saya adalah yang maha besar, saya adalah yang maha tahu, dan seterusnya dan seterusnya. Sombong. Jadi sombong itu miliknya Allah SWT. Bagi manusia sebetulnya tidak ada tempat kesombongan itu. Maka bagi orang-orang yang sifat tadzallul tadi, orang yang rendah hati, maka dia insya Allah, ya, itu akan terhindar dari sifat sombong. Seorang yang memiliki sifat rendah hati, apalagi sudah menjadi akhlak bagi dirinya, kalau menjadi akhlak itu berarti dia memang begitu hidupnya. Dia selalu rendah hati. Bukan sekarang rendah hati, besok enggak begitu. Selalu ada pada dirinya. Artinya sudah menjadi akhlak. Kalau sudah menjadi akhlak itu sudah menjadi sifat yang tertanam pada dirinya, yang sifatnya itu kontinuitas terus menerus seperti itu. Sudah menjadi akhlak baginya, ia tidak akan terjangkit oleh sifat yang mengandung kesombongan.
ia akan merasa tidak nyaman jika terbesit dalam dirinya keangkuhan, begitulah, atau kesombongan. Jadi orang yang tawadhu itu, yang sudah menjadi akhlak itu, apabila kebetulan dia ada terjangkit kesombongan, dia justru merasa tidak nyaman. Ini ada sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ayyad bin Hamad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha awha ilayya an tawadhu hatta la yaqalu ahadun ala ahadin wa la yanbaghi ahadun ala ahadin." Rawahu Muslim. Hadis dari Ayyad bin Hamad, semoga Allah ridha kepadanya, berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah, auha, mewahyukan ilayya kepadaku, kepada Rasulullah, antawadhu, agar kamu sekalian itu berendah hati, bersifat rendah hati, antawadhu, hatta la yakhuru ahadun ala ahadin, sehingga seseorang tidak membanggakan dirinya kepada yang lain. Nah, gitu. Jadi Allah itu memerintahkan kepada kita agar kita itu bertawadhu, agar kita itu rendah hati, sehingga dalam diri kita ini, atau sehingga antara satu dengan yang lain itu tidak ada rasa kebanggaan, tidak merasa kebanggaan, tidak membanggakan antara satu dengan yang lain. Wala yang bagi ahadun ala ahadin, dan tidak ada satu dengan yang lain itu saling memaksa. Kadang-kadang manusia suka ada unsur-unsur memaksa kepada orang lain seperti itu. Nah, orang yang memaksakan kepada orang lain itu tanda-tandanya orang yang tidak punya sifat rendah hati, atau orang yang tidak tawadhu. Oke, jadi intinya, insya Allah kalau kita bertawadhu, maka tidak akan kita menjadi orang yang sombong, karena sombong itu adalah Allah sangat tidak suka. Kemudian akan diangkat derajatnya. Jadi orang yang tawadhu itu, orang yang merendahkan dirinya, rendah hati itu justru Allah itu akan mengangkat derajatnya. Ya, ini kita coba baca sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma naqadat sadaqatan minal mal wa ma zada Allah 'abdan bi'afin illa 'izzatan wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Rawahu Muslim. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqadat sadaqatun minal mal." Tidaklah akan berkurang orang yang bersedekah dari hartanya. Jadi kalau yang suka bersedekah, apakah itu untuk masjid atau saudara, teman, dan sebagainya misalnya, maka sesungguhnya kata Rasulullah, dia tidak berkurang hartanya, bahkan bisa bertambah-tambah, bisa menjadi berkah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzat, dan Allah tidak menambahkan kepada seseorang apabila seseorang itu memberikan tanah kepada orang lain. Ada orang bersalah pada kita, dia tahu kesalahannya lalu datang ke rumah kita, mohon minta maaf kepada kita, lalu ya sudah nggak apa-apa, cuma begitu aja, ya aman ya Pak, aman, nah sudah dimaafkan. Orang yang mau memaafkan kepada orang lain, maka orang tersebut adalah tidak lain atau tidak ada sesuatu
illa izan, kecuali orang tersebut adalah diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita memaafkan kepada orang. Tapi juga dalam konteks memaafkan ini kan harus dilihat juga ya. Misalnya orang hutang udah lama nggak bayar datang kepada kita, nggak bayar juga hutangnya, cuma minta maaf doang, bukan begitu maksudnya. Ya. Bayar mestinya ketika hutangnya berjanji setahun lah, atau sekian bulan lah. Ya, kemudian ternyata satu tahun tidak dibayar, datang dengan membawa uang. Mas, saya bayar hutang, saya minta maaf. Saya harusnya bayar sudah sekian lama, saya tidak bayar kepada Bapak. Saya minta maaf ya Pak. Nah, minta maafnya begitu. Bukan hutang, datang minta maaf tidak dibayar, tidak begitu juga. Terkecuali kalau memang yang bersangkutan sudah ikhlas, sudah Pak, tidak apa-apa, nggak usah dibayar juga tidak apa-apa. Nah, itu lebih bagus lagi. Bahwa Allah memuliakan kepada orang tersebut. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah, dan tidaklah seseorang itu merendahkan diri, rendah hati karena Allah, illa rafa'ahu Allah, kecuali orang tersebut diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan khawatir Pak kalau kita misalnya bersikap rendah hati, kemudian khawatir dihina orang, nggak usah, karena Allah pastikan di sini orang-orang yang rendah hati, merendahkan diri, itu pasti Allah itu akan mengangkat dirinya, bahkan dia lebih diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawah Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Satu lagi Pak, bisa kira terakhir. Orang yang rendah hati itu atau yang tawadhu itu orangnya akan selalu tenang Pak. Hatinya tenang. Seseorang yang rendah hati, hatinya akan tenang, tidak mudah gelisah. Nah, nanti kita coba kenapa begitu. Dia lebih mampu mengontrol emosi. Emosinya dia mampu mengontrol. Misalnya ada orang gawe-gawe kita akan mampu mengontrolnya. Lebih mudah berkomunikasi dengan sesama karena kesederhanaannya. Dia akan lebih mudah melakukan komunikasi dengan sesama manusia karena memang dia tidak ego ya, seperti itu. Kenapa demikian? Nah, kita coba. Satu, seorang yang tawadhu tidak membutuhkan pujian dan penghargaan. Jadi orang yang rendah hati tidak mengharapkan dipuji orang, enggak lah. Ya. Oleh karena itu, walaupun dia tidak dipuji, ya tenang-tenang lah, memang dia tidak suka dipuji kan gitu ya. Seorang yang tawadhu akan terhindar dari sikap pamer atau riya. Ya, tawadhu jadi orang tidak suka riya, pamer. Gua kemarin pamerin orang. Ini sehingga orang yang tawadhu itu tidak mungkin dia akan menjadi hatinya tidak tenang, tidak mungkin, karena dia tidak suka pamer. Seorang yang tawadhu akan jauh dari sifat permusuhan. Nah, ini untungnya. Makanya kita jamaah kita luar biasa. Kita ketemu di jamaah di masjid. Tidak ada di antara kita saya apa dan tidak ada. Kenapa? Kita semuanya insya Allah memiliki sifat. Kemudian orang yang tawadhu akan selalu bersikap hormat kepada orang yang di sekelilingnya. Sehingga kalau dia hormat, tapi kalau orang yang sombong pasti dia adalah rasa tidak tenang itu ada. Kenapa? Jangan-jangan dia hormat kita, jangan-jangan dia seperti itu. Orang yang tawadhu tidak memiliki sikap merendahkan kepada orang lain, walaupun ia berharta, walaupun ia memiliki jabatan tinggi dan sebagainya. Sikap-sikap dan perilaku yang demikian adalah sikap perilaku manusia yang memperoleh petunjuk Allah dan akan atas menikmati atas panjangnya tawadhu.
sifat tauhid sifatnya mulia ya, dari apa namanya tinggi di derajatnya lah, mata Allah ya. Kalau kita bisa menerapkan itu, kadang-kadang kita banyak ini apa namanya secara teori menganggap itu prakteknya berat tadi. Ketika mungkin kita itu dalam kata apa namanya pemaaf tadi, kalau tidak salah pemaaf itu salah satu sifat orang takwa gitu. Namun kadang-kadang kita seharusnya manusiawi lah, ketika kita mungkin dibenci orang, kita mungkin membalas gitu. Manusia kadang susah untuk apa memaafkan gitu. Tapi ya walaupun mungkin banyak yang memaafkan juga ya kan, sulit untuk apa namanya sebelum kalau sebaiknya sebelum orang minta maaf kita memaafkan duluan gitu. Itu yang lebih baik kadang-kadang. Kalau selalu seperti itu ada maafkan seorang sebelum dia minta maaf gitu, karena yang memberi maaf itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang minta maaf gitu. Lebih tinggi derajatnya, sebelum orang minta maaf itu kita maafkan duluan gitu. Ini kan berat kadang-kadang gitu. Barangkali kita membalas barangkali, walaupun kita bisa membalas barangkali kadang-kadang secara emosional sulit itu prakteknya gitu. Memaafkan gitu. Sehingga barangkali ya mungkin tadi barangkali diukur dari takwaan kita, barangkali supaya kita itu bisa meningkatlah. Mungkin kenapa sedang waktu di paling itu kan cara meningkatkan ketakwaan kita gitu, supaya lebih baik gitu. Dan kita pun barangkali ya banyak godaannya lah, ketika kita dihina kita pengen membalas gitu kan berat gitu. Makanya ketika kalau tidak ada ketika orang berbenci kita dekati, kalau kita jauhi kita dekati, kita rangkul gitu. Jadi kalau enggak, kalau ini pejabat kan ketika dikritik kan malah membalas gitu. Apalagi rakyatnya kan dirangkul gitu, diluruskan bagaimana. Kalau itu paling terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira itu yang disampaikan oleh Pak Sasenal. Ya, betul juga ya. Betul juga. Jadi ini tadi yang saya sampaikan itu kan ini sebuah perumpamaan. Misalnya ada orang yang datang kepada kita minta maaf, kita maafkan. Ya, makanya apabila kita mau ya memberikan maaf kepada orang yang minta maaf kepada kita, ya Allah akan memuliakan kita seperti itu. Tapi terkadang kita juga bisa memaafkan kepada orang lain pada saat orang lain tidak minta maaf kepada kita. Satu contoh yang kebetulan saya juga mengalami seperti itu. Dulu pernah ada salah seorang dari warga kita, sekitar kita, saya tidak sebut orangnya, tidak boleh. Dia kebetulan meminjam uang kepada saya, gitu kan. Dia meminjam 5 juta pada waktu itu kan enggak ada. Kalau 3 juta ada, saya bilang ya sudah enggak apa-apa. Nah itu kemudian dia kalau berjumpa dengan saya ngomong, Pak maaf belum ada Pak, lama begitu. Ya nggak apa-apa, belum ada kan gitu kan. Ya nanti nunggu kalau ada berikan kepada saya. Nah ternyata itu tidak tersalurkan juga sampai beliau dipanggil oleh Allah Ta'ala gitu kan. Sampai dipanggil oleh Allah Ta'ala ternyata juga belum. Nah mungkin beliau itu ada wasiat yang mungkin
mengirim pesan kepada keluarganya, kepada anaknya kalau tidak salah begitu. Kemudian pada waktu itu anaknya yang ketika sudah wafat dan anaknya yang datang kepada saya menyatakan bahwa belum bisa juga, ya kan gitu, ya kan? Selalu belum bisa ya, bagaimana lagi kan? Ya sudah, kita kemudian maafkan saja, apalagi yang bersangkutan sudah dipanggil oleh Allah SWT. Khawatirnya kalau misalnya kita tidak ikhlas, tidak ridho, kita tidak maafkan, khawatirnya mengganggu beliau, misalnya kan, mengganggu beliau pada saat beliau ditanya di dalam alam kubur atau pada saat beliau itu menghadap kepada Allah SWT. Jadi apabila kita punya sifat yang demikian, ya, itu sangat-sangat bagus sekali, dan mungkin tidak setiap orang juga bisa ya, tapi bagi orang yang menyadari bahwa kita ini juga akan mengalami seperti beliau, misalnya dia nanti saya akan wafat juga, akan mati juga. Nah, ketika saya wafat, saya mati, kira-kira saya sudah siap belum? Begitu. Makanya ketika ada saudara kita yang model seperti itu, ya kita maafkan. Mudah-mudahan dengan kita memberikan maaf, Allah juga akan memberikan jalan terbaik untuk kita. Nah, mungkin dalam konteks ya harta benda mungkin diberkahi oleh Allah SWT. Jadi itu sangat bagus sekali. Tapi ya kadang-kadang kita kan bisa lupa. Ada orang berbuat apa ya, sesuatu yang mungkin tidak bagus untuk kita dan sebagainya. Apalagi orang yang memang aktivitasnya terlalu tinggi ya, aktivitasnya terlalu tinggi, dia sibuk kesana kemari, banyak aktivitas. Kadang-kadang apa yang orang lakukan kepada kita itu kita udah lupa, Pak. Udah lupa. Jadi bagaimana kita akan memaafkan pada orang lain yang tidak minta maaf kepada kita? Kita lupa. Nah gitu. Ini juga penting juga ya. Kita penting. Jangan sampai ketika kita berbuat keburukan kepada orang lain, sementara orang lain belum memaafkan kepada kita, memang dia lupa karena sibuknya. Jangankan itu, 1 hari 2 hari aja sudah lupa. Yang kemarin-kemarin itu sudah lupa. Maka wajarnya, sebaiknya adalah apabila kita merasa pernah melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap orang lain, udah ridho saja, terbuka saja, kita datang dengan jelas kepada orang tersebut yang kita pernah melakukan yang tidak baik itu, agar kita terbebas. Karena khawatirnya kalau kita tidak terbebas, ya kita kan hidupnya tidak di dunia saja. Kalau sudah mati kan semuanya. Ya kalau di dalam Al-Quran itu kan disebutkan bahwa nanti Raqib dan Atid itu akan mencatat kita, perbuatan-perbuatan kita dicatat. Ketika dicatat nanti akan dikalungkan di leher kita, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban ketika di akhirat. Tidak ada yang satupun yang terlepas, tidak ada, akan dimintai pertanggungjawaban kepada kita. Nah kalau sudah di akhirat, pertanggungjawaban itu kalau di dunia masih bisa saling maafkan dan sebagainya. Kalau di akhirat nggak ada kata maaf, ya kan? Orang yang berbuat buruk yang akan dibalas dengan balasan yang Allah janjikan di neraka misalnya atau di surga. Kalau sudah di akhirat, ya makanya, nah itu kembali lagi kepada materi kita. Materi kita tawadhu itu, rendah hati itu sebetulnya ini berangkat dari keyakinan juga. Kita yakin bahwa nanti di akhirat tulisan-tulisan yang ditulis oleh Raqib dan Atid yang akan dikalungkan di leher kita itu nanti
nanti akan dibeberkan di akhirat dan akan dimintakan pertanggungjawaban kepada kita. Makanya kemudian kita tawadhu dan hati. Jangan-jangan dia lebih baik dari saya. Kan seperti itu. Nah, mungkin barangkali itu saya kira. Masih banyak. Ya. Kalau kita misalnya kita ingin minta maaf gitu ya. Minta maaf. Kadang ini dosa yang mana nih, yang salah yang mana? Apakah kita harus menentukan bahwa oh ini saya pernah salah seperti ini saya mohon maaf. Apakah cukup? Saya mohon maaf atas kesalahan saya, tapi nggak spesifik gitu kan? Itu aja Pak. Saya mohon maaf atas kesalahan saya, tapi nggak spesifik gitu kan? Itu aja Pak. Ya. Ya, bagus, ini ada pertanyaan. Jadi kalau kita minta maaf kepada orang lain harus spesifik atau hanya minta maaf, kan gitu. Ya, kan mungkin yang tadi orang yang super sibuk, orang yang memang tidak terlalu memperhatikan atau tidak cuek lah terhadap apa yang terjadi pada dirinya, mungkin dia lupa. Misalnya saya dengan Pak Maman berbuat sesuatu, Pak Maman orang sibuk, ya dia lupa. Kesalahan saya berbuat kesalahan dengan Pak Maman itu dalam konteks apa, dalam bidang apa, kan gitu kan? Nah seperti itu. Nah maka supaya mengingatkan kepada orang yang kita minta maaf, menurut saya itu harus dijelaskan, Pak, minta maafnya itu jelaskan, Pak, maaf. Atau mungkin beginilah, kadang-kadang kita sebagai manusia ngerumpi, ya misalnya ngerumpi, ketika ngerumpi membicarakan tetangga kita, dia itu, wah, mas saya begini, mas saya berjumpa sama dia, gitu kan. Nah, kalau menurut saya itu sebaiknya dirinci ya, supaya tahu masalahnya yang harus dimaafkan itu dalam konteks apa. Ya kalau salah itu macam-macam kan. Ada salah karena kita ngata-ngatain orang, merumpi dan sebagainya. Saya dulu pernah merumpi ngomongin bapak. Itu aja. Begini. Saya merasa khawatir kalau saya nanti dipanggil oleh Allah Ta'ala. Saya berat ini. Pak, saya mohon maaf, saya minta maaf banget Pak. Nah, bagi orang yang tadi pemaaf itu tadi, ya sudah nggak apa-apa. Cuma mungkin jangan ulangi lagi ya Pak. Nah gitu. Bagi orang yang pemaaf. Nah kalau orang yang tidak pemaaf ya mungkin dia berat. Yang Bapak merumpi sama saya dibeber-beberkan kesalahan saya sama orang lain, minta maaf sekarang. Ya, mestinya bagi orang yang beriman kepada Allah, orang yang yakin kepada Allah dan yakin tentang kehidupan manusia, tentang dunia dan akhirat, dia sendiri kan juga butuh penelitian. Kalau dia salah, dia kan butuh dimaafkan oleh orang lain. Kan begitu kan? Ya makanya kalau misalnya ada orang lapor kepada kita tentang sesuatu hal yang dia telah berbuat sesuatu yang tidak baik dengan kita, ya sebaiknya kita maafkan. Kita juga sadar diri bahwa kita adalah manusia biasa yang bisa jadi kita berbuat yang seperti itu. Saya ingat ini untuk kita ya. Saya pernah dulu tugas di daerah Tulang Bawang Pak, ketika Lampung ya, di Lampung. Ketika itu sudah selesai tugas, mau meninggalkan tugas, saya ingat saat itu mau berangkat, saya hutang pada si Tulang. Pada waktu itu duit masih agak berharga ya, nggak banyak sih, sedikit, tapi saya kan harus berangkat. Saya tunda berangkatnya, saya cari orangnya, nggak ketemu, saya tunggu sampai ada orangnya. Begitu ketemu, alhamdulillah ketemu Pak. Saya dulu pernah pinjam sama Bapak sekian, bisa kembalikan. Kalau Bapak mau segitu aja, gitu jawab, segitu aja ya. Tapi walaupun segitu kan itu hutang namanya. Nah seperti itu. Jadi mungkin seperti itu Pak. Jadi kita harus
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi, salli